Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelihatan habis sarap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat iradah, inayah serta karunia-Nya pagi hari ini Ahad 1 Oktober 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih ada di kota Nabi, Madinatul Munawwarah, dan pagi hari ini insya Allah kita akan berziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kota Nabi ini. Maka oleh karena itu, untuk bukannya ini perjalanan dan disertai dengan keselamatan dan kelancaran, kita akan sama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga perjalanan ziarah kita pagi hari ini akan diberikan kelancaran, keselamatan, terutama keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan perjalanan ziarah kita di pagi hari ini diberikan kelancaran, amin. Kesehatan semuanya, amin. Setelah ziarah, yang pilek jadi sembuh, amin. Yang dompetnya kosong jadi kenal lagi aku. Kencang banget itu. Luar biasa. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan berkunjung terlebih dahulu ke sebuah masjid pertama yang dibangun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat baginda Rasul tiba berhijrah dari kota Mekah ke Madinah ini. Jadi bukan Masjid Nabawi ini yang dibangun pertama kali Rasulullah SAW, tapi ada satu masjid yang namanya Masjid Quba. Disebut Masjid Quba karena daerah itu daerah Quba. Dulu di situ dihuni oleh kabilah Amir bin Auf. Dan disitulah Nabi
di saat datang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, sekitar 20 hari 20 malam, Nabi berjalan dari kota Mekah sampai ke Madinah. Bukan naik kereta, seperti Pak Hendra, atau bukan naik bis, seperti kita semua, tapi berjalan kaki. Di tengah perjalanan melewati sebuah kampung, diberilah unta oleh penduduk kampung, maka setengah perjalanan hijrah Nabi menaiki unta sampai ditunggu dinanti oleh penduduk kaum Ansor dan sahabat Muhajir yang sudah duluan tiba di Madinah. Nabi tidak datang dan belum datang juga. Sampai mereka muncul kekhawatiran. Ada naik gunung, melihat dari kejauhan di padang pasir, sudah ada enggak itu yang namanya baginda Rasul dan Abu Bakar? Belum kelihatan. Ada naik pohon kurma. Semuanya pada khawatir untuk kehadiran Nabi selamat ataupun tidak dari kepungan yang namanya kafir Mekah. Karena kemarin di sana sudah kita bahas bahwa hijrahnya Nabi ini disembarakan oleh tokoh-tokoh kafir Mekah dengan 100 unta. Tapi ternyata alhamdulillah selamat dan Nabi tiba di kota Madinah Al-Munawwarah ini dan bukan di Masjid Nabawi. Maka kehadiran dan kedatangan Nabi yang ditunggu oleh sahabat Ansor, ada 2 sahabat. Ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajir. Ini udah sepi nih, baru assalamualaikum, ini udah sepi nih. Udah pada pulas. Jangan tidur dulu, batal nih wudunya nih. Ya, jangan sampai batal-batal. Karena waman tatahara fi baitihi, siapa yang bersuci, berwudu di rumahnya masing-masing, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba 2 rakaat, maka orang itu berhak mendapatkan 1 kali pahala umroh tanpa tawaf, tanpa sa'i. Lagi kita akan tiba di Masjid Quba di saat Nabi datang, dan Masjid Quba ini adalah tempat di mana unta baginda Rasul, karena semua penduduk Ansor dan semua penduduk Muhajir itu sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sahabat Ansor penduduk Madinah yang tinggal di sini yang menjadi sahabat Nabi. Mereka menyambut kehadiran dan kedatangan Nabi dengan gembira, sehingga menabuh daripada rebana dengan kalau sekarang hajrah, dengan melantunkan syair-syair. Qala al-badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Bayangkan berhari-hari, berminggu-minggu sahabat Ansar dan sahabat Muhajir menunggu kedatangan dan kehadiran Nabi. Dan jemaah yang dirahmati Allah, di saat tiba dan datangnya baginda Rasul sampai di kota Madinah ini, maka disambut oleh para kaum Ansar, sahabat Ansar dan kaum Muhajir dengan syairan yang begitu amat luar biasa, Tola al-Badru. Sampai sekarang pengantin itu disambutnya pakai itu tuh. Datang pengantin, Tola al-Budiah, pengantin disambut pakai Tola al-Badru alaina. Itu telah datang orang seperti bulan purnama, maksudnya itu. Tola al-Badru alaina. Telah tiba datang orang yang wajahnya seperti bulan purnama di tengah-tengah kita. Wajah bersyukru. Hari ini wajiblah kita bersyukur semuanya. Itu artinya. Jadi bukan sholawat, itu masyairan. Syairan. Nah, insya Allah itu datangnya baginda Rasul beserta Abu Bakar As-Siddiq menaiki unta. Semua para penduduk ingin ditempati rumahnya, berjalan. Akhirnya kata Nabi, biarkan saja unta itu berdiam diri di mana. Nah, di kabilah Amir bin Auf tersebut berhenti itu yang namanya unta, dan Nabi bertinggal 5 hari, sekitar 5 hari di daerah Quba, dan membangunlah Masjid Quba ini. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh tangan Nabi,
di kota Madinah ini. Maka kita akan berziarah ke masjid tersebut sekitar 6 ataupun 5 kilo dari Masjid Nabawi. Dan manfaatnya daripada Masjid Quba ini, kalau kita sholat di dalamnya, tadi saya sampaikan, baginda Rasul yang menyampaikan, Man tatohara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya masing-masing, alias bawa wudhu, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka orang tersebut mendapatkan 1 kali pahala umroh tanpa tawaf, tanpa sa'i. Alhamdulillah. Makanya nanti kita masuk ke masjid tersebut sholat dua rakaat. Nanti pintu bu ibu sama pintu pak bapak beda. Karena semuanya Masjid Quba itu ada 19 pintu. Ada 19 pintu. Nah nanti pak bapak ikut dengan saya, bu ibu ikut diantar oleh Ustadz Saiful Ain. Itu sebelah kiri kita, itulah Masjid Quba. Udah ada? Nah, siapin jepretannya. Itu yang namanya Masjid Quba. Kenapa Nabi kasih seperti itu? Karena penduduk Madinah pada protes. Ya Rasul, enak dong penduduk penduduk Mekah yang tinggal di Mekah umroh kapan saja, umroh kapan saja. Kami bagaimana orang yang tinggal di Madinah? Nah, maka Nabi katakan, barang siapa yang datang ke Masjid Quba membawa wudhu dari rumah masing-masing, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka orang itu berhak mendapatkan 1 kali pahala umroh tanpa tawaf, tanpa kita nih datang nih, alhamdulillah jadi dapat pahala umroh 1 kali tanpa tawaf dan tanpa sa'i.